Halo guys, balik lagi di videoku. Buat yang belum kenal, kenalin nama aku Dikinsan Kamil, NIM 180555184. Di video kali ini, aku bakal nyoba buat program Form and Button. Buat yang penasaran, langsung aja ya dicek videonya. Oke, langsung saja kita buka Android Studio. Jika sudah, langsung File, New, dan New Project. Di sini kita akan menggunakan empty activity. Ya, di sini kita bisa memberikan nama. Di sini saya memberikan nama registrasi mahasiswa. Di sini kita juga bisa mengatur tempat penyimpanan dan bahasa pemrograman yang digunakan. So, klik Finish. Langsung saja ke main activity.xml. Di sini kita bisa menyeting tampilan preview. Di sini kita akan menggunakan relative layout. Di sini kita akan membuat form registrasi yang akan ada dua activity. Activity pertama untuk form dan activity kedua untuk hasil. Karena kita akan membuat form registrasi, jadi kita membutuhkan text view, edit text, dan juga button. Langsung saja, yang pertama saya akan membuat judul menggunakan text view yang sudah ada. Bisa langsung dihapus yang tidak diperlukan. Pertama saya akan menambahkan teks berisi yaitu form registrasi mahasiswa baru. Selanjutnya saya akan menambahkan ukuran dan warnanya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya menggunakan 25 dp. Dan warna hitam. Dan saya akan mengatur posisinya. Di sini saya menggunakan center horizontal dan diisi dengan true. Agar terlihat lebih rapi, di sini saya menambahkan margin top, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya menggunakan 30 dp dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Lanjut, saya akan membuat edit text yang pertama. Di sini saya berikan hint, masukkan nama lengkap. Dan di sini saya menambahkan EMS, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya menggunakan 15. Agar terlihat lebih rapi, di sini saya menambahkan text alignment, yaitu center. Dan menggunakan center horizontal lagi untuk mengatur posisinya. Jangan lupa untuk mengatur input type. Di sini saya menggunakan text person name. Dan saya menggunakan layout below untuk meletakkannya di bawah judul. Agar terlihat lebih rapi, saya menambahkan margin top. Di sini saya menggunakan 15 dp. Dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Selanjutnya kita akan membuat edit text yang kedua. Karena codingannya hampir sama, bisa kita copy saja dan bisa langsung kita sesuaikan. Di sini saya sesuaikan hintnya, saya ganti menjadi masukkan alamat email. Dan ID-nya juga saya ganti. Dan posisinya saya letakkan di bawah edit text yang pertama.
Jangan lupa untuk mengganti input tipe. Di sini saya menggunakan teks email address. Oke, bisa kita lanjut ke edit text yang ketiga. Bisa disesuaikan kembali. Hintnya saya ganti menjadi masukkan kata sandi. Dan input tipenya saya ganti dengan teks password. Posisinya saya letakkan di bawah edit text yang kedua. Di sini saya akan menambahkan komen atau catatan agar nantinya tidak bingung saat codingan sudah mulai bertambah banyak. Oke, selanjutnya saya akan membuat button yang berguna untuk menentukan jenis kelamin. Pertama saya akan menambahkan text view sebagai judulnya. Untuk teks dan size-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya isi teks dengan jenis kelamin. Dan size-nya 18 dp. Saya menggunakan center horizontal dan saya letakkan di bawah edit text yang ketiga. Dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Oke, lanjut dengan membuat buttonnya. Pertama saya membuat button untuk pilihan jenis kelamin laki-laki. Dan bisa langsung di copy saja untuk membuat button jenis kelamin perempuan. Agar pengguna hanya dapat memilih salah satu, kita masukkan radio button ke dalam radio group. Agar terlihat lebih rapi, di sini saya menambahkan margin left 30 dp. Oke, lanjut ke button yang berikutnya. Di sini untuk menentukan usia, pertama saya membuat text view untuk membuat judul.
Dan saya di sini menggunakan sidebar. Untuk lebarnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan 200 dp. Bisa diatur posisinya. Pada sidebar, kita bisa mengatur nilai minimal dan maksimalnya. Agar terlihat lebih rapi, saya tambahkan margin top. Nah, di sini kita bisa mengatur warna dari sidebarnya menggunakan thumb tint, dan warnanya dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan membuat satu lagi text view yang akan dijadikan preview ketika menggunakan sidebar. Teksnya di sini boleh kita isi atau tidak, tapi di sini saya isi agar kita dapat melihat previewnya. Dan dilanjutkan dengan mengatur size, warna, dan juga posisi. Jangan lupa untuk menambahkan ID-nya. Oke, selanjutnya saya akan membuat pilihan program studi. Pertama, saya akan membuat text view sebagai judul. Teksnya saya isi dengan program studi. Size-nya 18 dp. Dan posisinya saya atur mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Agar terlihat lebih rapi, saya menambahkan margin top 15 dp. Dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Di sini saya menggunakan spinner, bisa diatur lebarnya. Di sini saya menggunakan 250 dp. Dan kita atur posisinya mengikuti yang lain. Agar terlihat lebih rapi, saya tambahkan margin top, dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Oke, sekarang kita akan membuat pilihan dari spinnernya. Bisa langsung membuka string.xml. Langsung saja kita tambahkan string array name. Bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan nama _prodi. Selanjutnya kita akan membuat item di dalamnya. Bisa langsung di copy, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan bisa langsung diisi data yang diinginkan. Di sini saya mengisikan nama-nama program studi. Bisa langsung dihapus yang tidak terpakai. Jika sudah, bisa langsung kembali ke main activity.xml. Dan kita akan menambahkan entries di dalam spinner. Dan kita isi dengan nama array yang sudah kita buat tadi. Bisa dilihat di previewnya. Sudah terdapat nama dari program studi. Agar terlihat lebih rapi,
saya akan menambahkan text alignment. Bisa dilihat perubahannya. Oke, selanjutnya saya akan membuat semacam kuesioner. Pertama saya akan membuat text view untuk kuesioner atau pertanyaannya, dan teksnya saya isi dengan pertanyaan menetap di asrama. Dan bisa diatur posisinya. Agar terlihat lebih rapi, saya tambahkan margin top. Untuk menjawab kuesioner yang sudah saya buat, saya menggunakan toggle button. Bisa kita atur ukurannya. Di sini saya menggunakan height 40 dp. Untuk menjawab, selanjutnya saya akan menambahkan text on dan diisi dengan ya, dan text off dan diisi dengan tidak. Sudah dapat dilihat perubahannya. Selanjutnya, saya akan meletakkan toggle button di sebelah kanan dari kuesioner. Agar terlihat lebih rapi, saya tambahkan margin top 10 dp. Dan bisa kita atur posisinya sesuai yang kita inginkan. Oke, terakhir saya akan membuat button untuk mengirimkan data. Bisa diatur teksnya, saya isi dengan kirim data. Dan bisa kita sesuaikan posisinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, di sini saya akan menambahkan perintah onClick untuk membuat jalan pintas, membuat settingan di Java. Kata-katanya bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan kirim data dan bisa langsung menekan Alt Enter. Oke, sebelum kita menyeting button untuk mengirim data tadi, kita akan menyeting button-button dan edit text yang sudah kita buat sebelumnya. Langsung saja. Pertama, bisa ditambahkan implement adapter view on selected listener. Dan dilanjutkan dengan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Agar tidak bingung, di sini saya akan menggunakan nama variabel sama dengan ID. Oke, jika sudah, akan dilanjutkan dengan menyambungkan variabel dengan ID. Di sini saya tambahkan komen inputan. Langsung saja. Variabel yang pertama, VinView by ID r.id, dan kita masukkan nama ID-nya. Dan sama seperti yang pertama. Selanjutnya kita akan menyambungkan ID dan variabel untuk jenis kelamin. Oke, dilanjutkan dengan settingan untuk usia. Di sini saya juga akan menyambungkan text view preview dengan search bar.
Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kata-kata yang diinginkan. Di sini saya menambahkan tahun. Oke, kita lanjutkan untuk menyambungkan ID dan variabel untuk asrama. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan lanjutkan dengan settingan untuk prodi. Untuk mendapatkan data dari spinner, kita harus memasukkannya ke dalam text view agar bertipe teks. Jadi kita akan membuat satu lagi text view yang nantinya akan menjadi wadah untuk meletakkan data dari spinner. Langsung saja ke main activity.xml dan kita tambahkan text view. Di sini width dan height-nya kita gunakan 0 dp karena kita tidak membutuhkan tampilan layout-nya. Dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Oke, bisa kembali lagi ke main activity.java. Dan jangan lupa untuk mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan untuk text view yang baru. Oke, langsung kita sambungkan variabel dan ID-nya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membuat activity baru untuk membuat layout dan settingan saat menekan button kirim data. Langsung saja klik kanan, New, Activity, Empty Activity. Bisa langsung diberikan nama. Di sini saya memberikan nama hasil activity. Dan bisa langsung diklik Finish. Nah, dapat dilihat sudah terdapat dua file Java dan XML. Oke, kita lanjutkan settingan di main activity.java. Kita akan melanjutkan settingan untuk prodi untuk mengambil data dari spinner menggunakan array adapter. Masukkan nama array-nya. Simple spinner drop down item.
Oke, jika sudah, akan kita lanjutkan untuk settingan button kirim data. Sebelum itu, saya akan menyeting untuk mengambil data di radio button yang dipilih. Oke, kita lanjutkan dengan membuat intent. Saya beri nama I1 dan kita deklarasikan sebagai new intent. Dan kita sambungkan dengan hasil activity.class. Langsung kita tambahkan perintah put extra dan kita isikan kata kunci dan variabelnya. Oke, untuk mempercepat bisa kita copy saja. Dan kita langsung sesuaikan. Jika sudah, jangan lupa untuk menambahkan start activity dan nama intent. Oke, sebelum kita masuk ke hasil activity.java, kita akan membuat layout tampilannya terlebih dahulu di hasil activity.xml. Sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan relative layout. Pertama, saya akan membuat text view untuk judul. Teksnya saya isi dengan data mahasiswa. Bisa diatur sesuai yang diinginkan untuk size dan warnanya. Dan langsung kita atur posisinya. Dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Oke, dilanjutkan dengan membuat text view untuk menampilkan data. Teksnya bisa dikosongkan saja. Dan bisa langsung menyeting warna dan posisinya. Di sini saya letakkan di bawah text view judul. Agar terlihat lebih rapi, saya akan menambahkan margin top 10 dp. Dan jangan lupa untuk menambahkan ID. Untuk mempercepat, bisa langsung kita copy saja. Jangan lupa untuk mengganti ID-nya dan mengatur posisinya.
Oke, di sini kita juga bisa mengatur posisinya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan meletakkannya di tengah. Kita lanjutkan untuk melakukan penyetingan di hasil activity.java. Pertama, kita lakukan deklarasi dulu untuk variabel yang akan kita gunakan. Dan kita sambungkan dengan ID yang sudah kita buat tadi di hasil activity.xml. Bisa langsung di copy saja dan langsung disesuaikan. Oke, sekarang kita akan mengambil data dengan menggunakan kata kunci yang sudah kita setting di main activity.java. Menggunakan string, nama, get intent, get extra, get string, dan masukkan kata kuncinya. Untuk mempercepat bisa langsung di copy saja dan langsung disesuaikan. Selanjutnya kita akan men-set teks yang akan ditampilkan di activity hasil.xml. Bisa menggunakan variabel yang sudah tadi kita setting, .setText, dan dapat menambahkan kata-kata yang diinginkan. Untuk mempercepat bisa langsung di copy saja dan langsung disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan settingan focusable. Settingan ini untuk menentukan fokus akan kemana selanjutnya. Bisa menambahkan focusable dan diisi dengan true. Dan kita tambahkan settingannya, yaitu next focus down, dan diisi dengan ID akan kemana selanjutnya. Oke, bisa di copy saja dan langsung disesuaikan.
Jika sudah, bisa langsung ke Android Manifest untuk menambahkan settingan tombol back di activity hasil. Di sini kita juga akan menambahkan label, dan saya beri label hasil. Dan kita setting parent activity-nya, yaitu main activity. Selanjutnya metadata, Android name, android.support.parent activity. Value main activity. Oke, jika sudah, bisa langsung kita coba untuk menjalankan program. Nah, dapat dilihat tampilan dari programnya. Langsung saja kita coba. Di sini saya menginputkan nama Diki Insan Kamil. Dan langsung kita coba focusable-nya. Di sini saya menggunakan tab. Nah, dapat dilihat sesuai yang sudah kita setting tadi. Langsung menuju ke alamat email. Nah, di sini dapat dilihat keyboardnya menyesuaikan dari input tipe yang sudah kita setting tadi. Input tipe di password juga sudah berhasil. Nah, langsung coba kita isi jenis kelaminnya. Nah, dan untuk minimal dan maksimal usianya sudah sesuai. Dan langsung kita pilih jurusannya dan kita isi kuesionernya. Langsung saja kita tekan kirim data. Nah, terdapat data yang sudah kita inputkan tadi. Dan kita coba kembali ke halaman yang sebelumnya. Ya, dan berhasil. Maka kita sudah berhasil membuat form input dan button.